pemberangkatan dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Jadi sekarang ada di Cipinang. Pemirsa Intens Investigasi mengejutkan, jelang jalani sidang pada tanggal 18 Desember mendatang, Amar Zoni dipindahkan sementara dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga akan menghadirkan langsung terdakwa Amar Zoni di persidangan nanti guna kelancaran dan mempercepat jalannya persidangan. Hal ini tentunya disambut bahagia oleh pihak keluarga dan juga sang kekasih. Lantas, seperti apa bahagianya Dr. Camelia, sang kekasih, saat mengetahui Amar Zoni dipindahkan ke lapas di Jakarta dan akan dihadirkan di sidang nanti? Dan seperti apa juga bahagianya ibu angkat Amar Zoni terkait pemindahan sang aktor tersebut? Namun, benarkah meski begitu pihak keluarga tetap belum bisa menghubungi Amar Zoni? Benarkah juga menurut sang ibu angkat di sidang nanti Amar Zoni akan memaparkan fakta-fakta yang sesungguhnya di depan majelis hakim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kini, jelang sidang pada 18 Desember mendatang, Amar Zoni berada sementara di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni tiba di Lapas 2A Narkotika Cipinang pada Sabtu 13 Desember 2023-2025 lalu. Padahal sebelumnya, ia ditahan Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sebuah tempat dengan pengamanan super ketat. Adapun maksud pemindahan Amar Zoni ini diungkap oleh ibu angkat Amar Zoni, Titik Haryati, agar ia bisa dihadirkan di sidang nanti. Ia juga membenarkan kalau Amar Zoni sudah dipindahkan sejak Sabtu kemarin ke Lapas Cipinang. Namun walaupun Amar Zoni sudah dipindahkan, diakuinya kalau ia masih belum bisa menghubungi Amar Zoni. Selain itu, ada juga yang disayangkannya terkait perlakuan kepada Amar Zoni yang menurutnya bisa lebih manusiawi mengingat jejak digital yang sudah banyak dan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat negeri ini. Ya, jadi prosesnya tentu mengikuti hasil sidang pada hari Kamis yang lalu ya, bahwa hakim sudah meminta kepada CPU untuk bisa menghadirkan terdakwa ya, dalam hal ini kan Amar Zoni dan teman-temannya itu, dimana yang pada minggu sebelumnya tanggal berapa itu 11 ya, itu kan masih belum bisa dihadirkan. Tetapi pada saat itu kan Pak John ya sebagai PH-nya minta supaya bisa dihadirkan dan juga supaya minta kepada Pak Menko, Pak Prof Yusril ya untuk bisa dihadirkan. Ternyata minggu lalu itu surat diterima dari Dirjen Lapas itu, informasi dari CPU itu kan baru hari Rabu malam, sehingga proses penjemputannya itu belum bisa dilaksanakan dengan pada minggu lalu, sehingga disampaikan bahwa izin untuk bisa menghadirkan Amar Zoni itu adalah Kamis nanti depan. Nah, Kamis depan, sehingga kemarin itu sudah pemberangkatan dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Jadi sekarang ada di Cipinang, Lapas kelas 2A Narkotika. Sudah ada di sana, saya sudah lihat videonya. Tapi saya belum bisa menghubungi. Rencana mungkin baru besok tuh. Tapi ya prosedur ya, kita inilah mengikuti apa yang sudah diinginkan dan apa yang menjadi perlakuan kepada Amar Zoni. Walaupun kami juga masih merasakan suatu ini kan jejak digital kan banyak ya, dan akan dilihat orang se-Indonesia. Kenapa nggak lebih manusiawi?
Titik Haryati juga meyakini bahwa Amar Zoni bukan pengedar narkoba. Amar adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dan kenapa ia bisa terjerat sampai 4 kali? Menurutnya karena sakitnya yang sudah sangat ketergantungan. Namun syukurnya dengan dihadirkan Amar Zoni di sidang Kamis mendatang, maka ada kesempatan buat dirinya memaparkan fakta-fakta yang sesungguhnya di depan majelis hakim. Selain itu juga akan menghadirkan saksi-saksi, termasuk saksi ahli kejiwaan, psikolog, dan juga ahli hukum. Tapi kalau saya masih yakin Amar itu bukan pengedar. Ya, dia adalah korban dan dia adalah penyalahguna narkotika. Kemudian kalau orang mengatakan kok jatuh pada lubang yang sama, karena Amar itu orang sakit. Ya, sakitnya apa ya? Sakitnya edik apa? Edik kecanduan. Jadi belum pulih, sehingga saya masih ingin lagi. Maka saya selalu berharap nanti ada di lapas itu tidak hanya dibina tetapi diberikan rehabilitasi. Nah, ketika para saksi itu kan nanti kan Amar kan sebagai terdakwa kan akan juga menyampaikan bahwa ini tidak begitu. Nah, ketika itu kemudian tidak kan tentu nanti ada bantahan juga dari pihak Amar bersama dengan bukti-bukti. Mungkin akan nanti sampai kepada saksi-saksi ahli. Nah, saksi ahlinya itu kan terkait dengan kejiwaannya kan ada psikiater, terkait dengan psikologinya berarti psikolog, terkait dengan hukum hukumnya berarti kan ahli hukum. Nah, nanti saksi-saksi yang meringankan itu sudah ada beberapa yang akan hadir nanti yang mengetahui bagaimana kondisi ada di lapas sendiri gitu. Selanjutnya, ibu angkat Amar Zoni pun menuturkan terkait masalah yang saat ini dihadapi anak angkatnya itu. Sebagai seorang ibu, ia yakin kalau Amar Zoni saat ini mentalnya terganggu dan down karena dia punya keluarga besar dan juga anak yang harus ia jaga dari jejak digital yang negatif tentang dirinya. Mengingat beberapa rekam jejak digital atas perlakuan yang ia terima saat terjerat kasus barang haram ini memang bisa berdampak buruk ke depannya. Tapi saya yakin itu Amar itu belum mentalnya yang sekarang mentalnya terganggu. Mentalnya dia down. Downnya itu kan dia kan punya keluarga, ya kan keluarga besar, ya. Kemudian punya anak. Itu kan jejak digital dengan perlakuan ini. Titik Haryati juga menyampaikan bahwa akan menyurati pihak lapas Cipinang lewat kuasa hukum Amar Zoni agar bisa bertemu sebelum sidang lanjutan nanti. Ini dilakukannya guna memeriksa kondisi psikologi dari Amar Zoni sendiri. Selain itu, Titik Haryati juga meyakini dengan bertemu akan memberikan kekuatan serta dorongan, terutama terhadap mental Amar Zoni. Dan untuk memastikannya, bahkan ada salah satu psikiater di Rumah Sakit Polri yang bersedia untuk memeriksa kondisi kesehatan Amar Zoni secara gratis. Ditemuin belum, tapi saya sudah minta nanti Pak John untuk koordinasi ke Cipinang bersurat atau bagaimana supaya bisa ya paling tidak itu bertemu itu kan untuk memberikan kekuatan, memberikan dorongan terutama mental. Walaupun dia terlihat yang oke gitu tapi di dalamnya kan nggak tahu. Tetapi kalau Amar dengan saya itu cerita yang sebenarnya. Cuman saya nggak bisa bercerita apa yang Amar sampaikan kepada saya itu gitu. Saya kan bisa membaca dari ekspresi wajahnya, dari pertanyaan yang saya berikan ke Amar, pertanyaan yang sama, saya ulang-ulang dalam waktu yang berbeda, konsisten nggak itu menjawabnya. Ini saya sebagai seorang ahli di bidang bimbingan dan konseling, keahlian saya itu, dan saya bisa mengetahui Amar ini sebenarnya sehat atau tidak. Bahkan ada salah satu psikiater di rumah sakit Polri yang bersedia untuk memeriksa kondisi kesehatan Amar tanpa bayar. Berarti sudah ada berencana juga dari pihak? Ya, saya udah bilang ke Pak Jo nanti untuk kesehatannya koordinasi dengan kepala lapas di narkotika ya, dan juga saya bilang dengan Dokter Lia juga itu supaya diperhatikan karena selama ini yang memperhatikan kan Dokter Lia. Selanjutnya,
Tak hanya keluarga yang merasa bahagia dengan dihadirkannya Amarzoni di sidang lanjutan nanti, tapi juga Dr. Camelia, kekasih Amarzoni yang setia mengikuti sidang orang yang dicintainya ini. Lantas, seperti apa kebahagiaan Dr. Camelia? Benarkah ia sudah tak sabar menanti sidang Kamis nanti? Benarkah juga banyak hal yang ingin ia bicarakan, termasuk bicara misi akan buat lagu bersama Amarzoni? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Mendengar keputusan dari Jaksa Penuntut Umum yang akan menghadirkan Amarzoni dalam persidangan di minggu ini, perasaan bahagia langsung menyelimuti sang kekasih, Dr. Camelia. Kabar tersebut menjadi angin segar baginya, mengingat selama ini ia mengaku mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Amarzoni sejak kasus yang menjerat aktor tersebut bergulir. Sang kekasih pun tidak menutupi rasa antusiasnya. Ia mengungkapkan bahwa momen tersebut sudah lama dinantikannya karena ada begitu banyak hal yang ingin ia sampaikan secara langsung kepada Amarzoni. Selama terpisah, komunikasi yang terbatas membuatnya hanya bisa menyimpan berbagai cerita, perasaan, hingga rencana yang belum sempat terungkap. Salah satunya adalah rencana untuk menciptakan sebuah lagu bersama sebagai bentuk ekspresi perasaan akan penyesalan Amarzoni atas kasusnya ini. Happy dong akhirnya bisa ketemu karena udah nggak bisa komunikasi sama sekali, banyak banget nih di otak sudah mau dikeluarkan obrolan apa, maksudnya nggak bisa langkah-langkah apa kan selama ini nggak bisa berdiskusi dia apa sih yang harus aku lakukan, kan takut salah jalan juga kan gitu, makanya selalu kalau misalkan aku mau langkah pasti aku konsultasi sama Bu Titi sama Om John selama nggak ada Bang Amar, biasanya kan sama Bang Amar nih konsultasinya. Nah ini pasti kesempatan aku buat banyak banget yang mau dibicarain gitu. Terakhir kemarin komunikasi sama Om John juga, Ya, Amar tuh pengen banyak bicara sama aku gitu ya. termasuk buat lagu itu. Iya, buat lagu. Kita akan Ada buat yang lagu. buatin lagu buat Amar, nanti lihat dah lagunya itu sedih ya. Jadi Amar itu dengan tobatnya, dengan perbuatannya, kemudian ketemu semua keluarga yang hanya bertiga saja, kemudian ketemu saya yang selama ini merasa berikan support, dan endingnya ketemu Dr. Lia. Itu nanti akan di launching segera itu. Makanya setelah nanti Amar oke, ya kita akan segera dipublish lah itu lagunya. Ya, jadi emang seneng banget sih. Yang pasti aku akan membuat dia besok kembali seperti Amar yang dulu. Kita lihat aja besok, oke? Sementara itu, Aditya Zoni sebagai adik juga mengungkapkan kerinduannya untuk bisa bertemu sang kakak setelah sekian lama tidak berjumpa secara langsung. Ia pun mengaku sudah tidak sabar menantikan momen tersebut, terlebih persidangan yang akan digelar pada Kamis mendatang menjadi kesempatan penting bagi keluarga untuk bisa memberikan dukungan secara langsung kepada Amarzoni. Dalam kesempatan nanti, Aditya Zoni juga berencana membawa tumpeng ke ruang persidangan sebagai bentuk rasa syukur dan dukungan moral bagi kakaknya. Selain menaruh harapan besar terhadap hasil persidangan, Aditya Zoni juga menyampaikan sikapnya terkait kehidupan pribadi sang kakak ke depannya. Ia mengaku mendukung penuh dan menyetujui rencana Amarzoni untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius bersama kekasihnya, Dr. Camelia, apabila nantinya Amarzoni telah mendapatkan amar bebas. Aditya juga berharap di tahun depan jadi awal baru buat sang kakak dan keluarganya agar semuanya bisa bangkit lagi dengan kehidupan lebih baik. Kita dihadirkan sidang, ya bersyukur banget lah. Mudah-mudahan cepat ketemu titik terang dan akhirnya bisa ketemu lagi sama Bang Amar setelah sekian lama ya. Saya mau surprisein dia dengan tumpeng, ya kan? Masih Asia Terus paling ajak makan di GI. Gak bisa. Oh nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Oke. Nanti lah itu.
mudah-mudahan tahun depan semuanya tidak seperti tahun yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu luar biasa banget, sangat-sangat buruk lah bagi keluarga kami, dan mudah-mudahan di tahun depan awal baru, mulai baru, ya bangkit lagi. Semuanya, bukan cuma hanya saya, tapi adik saya, abang saya, keluarga saya, semuanya insya Allah bangkit lagi. Zoni family is comeback. Selanjutnya, perjuangan untuk menghadirkan Amar Zoni di dalam sidang akhirnya memang terwujud. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hadirkan Amar Zoni ke persidangan? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan bahwa pihaknya akan menghadirkan secara langsung terdakwa Amar Zoni dalam persidangan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis nanti. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terhadap kelancaran proses penegakan hukum serta upaya mempercepat jalannya persidangan. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, kehadiran terdakwa secara langsung di ruang sidang dinilai penting agar seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sudah dibacakan oleh jaksa ya, bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di hari kemarin itu salah satunya adalah menghadirkan Amar Zoni dan kawan-kawan di persidangan langsung minggu depan. Pertimbangannya untuk mendukung percepatan ataupun mendukung pelaksanaan persidangan dari kasus Amar Zoni dan kawan-kawan yang saat ini sedang dilaksanakan. Sementara kalau di keputusan Bapak Dirjen itu adalah di Lapas Narkotika Jakarta Cipinang. Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa meskipun Amar Zoni bersama teman-temannya telah dipindahkan ke Kapas Narkotika Cipinang, Jakarta, yang bersangkutan tetap menjalani masa pidana di lapas dengan pengamanan super maksimum. Penempatan tersebut dilakukan di sel khusus yang hanya berkapasitas 1 orang sebagai bagian dari penerapan standar keamanan dan pengawasan yang ketat. Selain itu juga ditegaskan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan hasil penilaian risiko serta kebutuhan pengendalian terhadap warga binaan yang bersangkutan, di mana seluruh prosedur penempatan dan pembinaan ini tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip pemasyarakatan, termasuk terkait siapa saja yang bisa berkomunikasi dengan Amar Zoni. Pemindahan sementara ini diberikan sampai dengan persidangan. Setelah persidangan, maka yang bersangkutan dan kawan-kawan, Amar Zoni dan kawan-kawan, wajib dikembalikan lagi ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar. Yang seperti kami sampaikan, Amar Zoni selain tahanan yang sedang menjalani pidana, juga merupakan warga binaan dengan tingkat risiko atau warga binaan high risk yang ditempatkan di Lapas Super Maksimum Security. Kalau ketentuannya saya rasa masih sama ya, karena yang bersangkutan adalah warga binaan high risk ya. Tapi komunikasi tetap diberikan. Komunikasi yang dilakukan memang tidak tatap muka langsung, dilakukan secara online, dilakukan seminggu sekali. Yang bisa berkomunikasi hanya keluarga inti. Keluarga intinya itu adalah anak kandung, istri, dan untuk kebijakannya lagi itu adalah orang tua kandung, adik kandung, kakak kandung. Di luar itu memang tidak ada dalam aturan. Nah, karena dia tahanan maka diberikan komunikasi dengan pengacara. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.